Ada apa di balik Singapura? Saya juga penasaran dan pengen tahu lebih jauh. Kita cari tahu bareng ada apa di balik Singapura. Singapura, Pak Habibie menyebutnya The Little Red Dot. Salah satu negara terkecil di dunia ini tuh tetangga deket Indonesia. Jaraknya dari Jakarta cuma 800-an kilometer. Ini mirip sama Jakarta ke Surabaya. Apalagi kalau dari Batam, ya elah deket banget. Tapi Singapura nih kecil-kecil cabai rawit, pedes. Ia telah bertransformasi dari pulau miskin tanpa sumber daya alam pada 1965 menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan PDB per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Dari 500 USD saat merdeka, sekarang melonjak jadi 80.000 USD. Cadangan devisa juga tumbuh signifikan dari hampir nol, kini jadi salah satu yang terbesar di dunia. Lebih dari 350 miliar USD. Bahkan mata uangnya terus menguat nih. Makin kesini makin mendekati dolar Amerika. Cilaka kalau mau main ke Singapura. Jadi makin mahal nih kita. Kok bisa ya? Gimana cara mereka mengelola aset di tengah keterbatasan sumber daya alam, SDM, bahkan keterbatasan tata ruang? Coba kita temuin menterinya sama anggota DPR dan orang yang paham ceritanya. Buat cari tahu ada apa di balik Singapura. Yang pertama, kita cari tahu dulu gimana sih konsep pembangunan di Singapura di tengah keterbatasan lahan dan sumber daya alam. Bareng sama Singapore International Foundation, saya keliling ke beberapa situs bersejarah untuk melihat gimana proses pembangunan di Singapura. Mulai dari sekolah dan rumah sakit pertama yang berdiri di Singapura sampai master plan konsep pembangunan pemukiman dan industri. And in Singapore, we take planning very seriously. This is the first planning map that we ever made of Singapore. This is the last plan. This is the current plan, 2025. It's very detailed now because we have more things we want to plan. And every time before we have the whole plan implemented, they will go around and ask people, okay, do you like this plan? Do you like this plan? Do you like this plan? Gak cuman soal pembangunan gedung, ternyata Singapura juga sangat detail menjaga harmoni di tengah keberagaman warga sebagai fondasi pembangunan. Dengan kondisi lahan yang terbatas, saya juga penasaran gimana caranya Singapura mengatur pembangunan. Menyediakan tempat tinggal buat warga, menyediakan public space yang bisa jadi tempat buat bersama di tengah semua perbedaan. Saya mengunjungi Harmony in Diversity Gallery di Singapura. Bukan sekedar museum, tempat ini merupakan instrumen pendidikan publik, sekaligus bagian dari strategi nation building Singapura. Sebagai negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi dengan sekitar 10 agama utama di Singapura, pemerintah melihat harmoni sosial nggak cukup dijaga lewat hukum. In Singapore, we have an ethnic integration policy. That means in this tower, we have to match the number of people to the population demographics. So about 75% Chinese, about 15% Malay, about 7% Indian, and so on. We want people to mix together. If you allow people to do whatever you want, they'll all stay together. Jadi keterbatasan lahan dan sumber daya di Singapura kayaknya justru memicu kreativitas dan kedisiplinan dalam pengembangan kawasannya ya. Salah satu hal yang bikin penasaran di Singapura, kemana-mana tuh kelihatan bersih. Gimana ya sama masyarakatnya? Kok sama masyarakat sih? Beda itu. Kan bener, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selalu dah. Nah, ngomong-ngomong soal sampah masyarakat nih, ada yang menarik di Singapura. Mereka telah membangun fasilitas waste to energy sejak tahun 1974. Saya mampir ke pusat pengelolaan sampah terbesar saat ini, namanya Tuas One, yang mampu mengolah 3.600 ton sampah per hari, diubah jadi energi listrik. Teknologi ini berhasil memangkas volume sampah di Singapura hingga 90%. Selain isu energi, saat ini bisa dibilang semua negara di dunia menghadapi disrupsi di era digital. Media sosial dan AI telah mengubah landscape industri hingga komunikasi publik. When I think about digital governance, I think that there are generally about 5 strategies that we need to try and put in place, and this would apply to almost any country, I think, in varying degrees. First, you need the infrastructure. Second, you need capabilities.
And broadly speaking, I would say that there are capabilities in three areas. One, you need capabilities within the workforce. Individuals, you and I, need capabilities to use digital technologies and, of course, subsequent to that, AI. The third is that what I have learned and what many of my colleagues have learned is that digital is very cross-cutting. The fourth strategy is really, at some point, we need to put in place new rules. We need to find some ways of introducing appropriate legislation or regulations. The fifth is actually international cooperation. Terkait isu sosial masyarakat, Singapura punya cara unik untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warganya. Lewat para wakil rakyat di parlemen, mereka bikin acara belusuan setiap seminggu sekali. Program temu warga ini dikenal dengan nama Meet the People Session atau MPS, yang diwajibkan bagi seluruh anggota parlemen di Singapura. Kayak Pak Desmond Lee yang lagi bareng sama saya ini. Beliau Menteri Pendidikan sekaligus anggota parlemen. Ia rutin menggelar MPS setiap pekan bersama warga di Boon Lay. Warga yang datang ke MPS mengadukan berbagai masalah sehari-hari, dari konsultasi hukum, kesehatan, sampai masalah ekonomi dan lowongan kerja. So sometimes they come and then they say, I need a job, right? Or I need to find another job because I want to change line. Or they look for skills upgrading. They want to find a way to improve themselves so they can take on a different kind of job. Then here we have a team who will then listen to their concerns and then be able to match them to the relevant agencies. Dari energi, sampah, pembangunan kota, sampai cara mendengar aspirasi warga, kayaknya yang bikin Singapura maju bukan karena negaranya besar, tapi karena banyak hal kecil yang dirancang dengan serius. Nah, pertanyaannya, kalau ada satu hal yang paling layak kita pelajari dari Singapura, menurut kalian apa?